Cinta Sang CEO bagian kedua karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sejak saat itu, Airin dan Tommy intens menjalin komunikasi baik melalui telepon maupun bertemu secara langsung. Tommy yang selama hampir 7 tahun memendam rasa terhadap Airin seperti tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekati gadis cantik itu. Pria tampan itu bahkan rela meluangkan waktu untuk sekedar makan siang bersama Airin di luar, di sela-sela kesibukannya sebagai seorang CEO. Ia akan menjemput Airin di hotel Airin bekerja dan kemudian mengantar kembali Airin ke tempat kerjanya. Dan itu Tommy lakukan hampir setiap hari. Tentu saja kebiasaan baru Tommy yang sering keluar kantor saat jam makan siang membuat rekan-rekan kerjanya merasa heran. Karena Tommy selama ini lebih sering makan di kantor dan jarang terlihat keluar kantor saat jam makan siang. Dan seiring berjalannya waktu, hubungan Airin dan Tommy semakin akrab dan intim. Airin yang selama ini menjalin hubungan jarak jauh dengan Aldi merasa sosok Tommy yang bersahaja dan penuh perhatian dengannya menambah warna baru dalam hidupnya. Airin merasa nyaman saat bersama Tommy. Gadis 25 tahun itu pun semakin terbuka kepada Tommy dan tidak sungkan-sungkan berkeluh kesah mengenai masalah yang sedang ia hadapi. Tommy dengan setia akan mendengar segala kegundahan hatinya dan kemudian berusaha menghibur hati gadis pujaannya itu dengan caranya sendiri. Dan Tommy yang merasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memikat hati Airin pun mulai melancarkan aksinya untuk menjerat hati Airin dengan pelakuan istimewa yang ia perlihatkan kepada Airin. Tommy sering memanjakan Airin dengan memberi hadiah atau barang-barang mewah. Seperti yang baru saja terjadi manakala Tommy menghadiahi Airin arloji mewah saat Airin berulang tahun yang ke-25 tahun. Meski tanggal ulang tahun Airin telah lama lewat, akan tetapi Tommy ingin memberi sesuatu yang berkesan kepada Airin di hari spesialnya itu. Dan tentu saja Airin merasa sangat senang dan tersanjung. Selama 3 tahun menjalin kasih dengan Aldi, belum pernah sekalipun Aldi memberinya hadiah-hadiah mewah kepadanya. Bukan karena Airin tidak menginginkannya, akan tetapi Airin memang tidak ingin berharap terlalu banyak kepada Aldi atau akan berakhir dengan kecewa. Sebagai seorang wanita, Airin pun berharap sang kekasih akan memanjakan dirinya dan memberi hadiah yang ia inginkan. Akan tetapi, semua itu menjadi sangat sulit bagi Aldi karena hanya untuk sekedar makan di luar bersama pun Airinlah yang harus keluar uang. Namun Airin dengan sabar menerima keadaan Aldi, meski terkadang Airin merasa bosan dan lelah dengan semua itu. Berbanding terbalik ketika Airin bersama Tommy. Tommy akan memberikan apapun yang terbaik kepadanya. Dan Airin tidak pernah sepeser pun keluar uang karena Tommy tidak akan mengizinkannya. Meski niatnya baik ingin membelikan sesuatu untuknya. Akan tetapi Tommy selalu menolaknya dengan halus. Bukan materi yang Airin harapkan dari Aldi, akan tetapi tanggung jawab Aldi sebagai imamnya kelak itu yang terpenting. Dan seperti menemukan sosok yang mampu merubah hidupnya menjadi lebih baik, Airin merasa Tommy memiliki semua kriteria pria yang ia impikan selama ini. Airin pun tidak menampik, ia mulai menaruh simpati kepada Tommy. Dan Tommy melihat sinyal-sinyal ketertarikan Airin kepadanya. Dan pria 178 cm itu pun tidak membuang waktu untuk terus mendapatkan cinta Airin. Keduanya tidak segan-segan memperlihatkan kemesraan mereka di depan umum. Layaknya pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara, Airin dan Tommy selalu ingin bersama. Ya, Airin sedang bermain api. Ia bahkan belum putus dengan Aldi saat ia menjalin hubungan dengan Tommy yang statusnya saat ini adalah pacar
barunya. Airin sedang mempertaruhkan apa yang ia pertahankan selama ini, kisah kasihnya bersama Aldi. Keberadaan Aldi yang jauh membuat Airin merasa bebas melakukan apa saja, termasuk memiliki gandengan baru. Tentu saja itu bukan sesuatu yang sulit bagi Airin untuk mencari pengganti Aldi, karena banyak kaum Adam yang tertarik untuk menjadikan Airin kekasih. Meski ia harus berbohong setiap saat kepada Aldi untuk menutupi hubungan asmaranya dengan Tommy, Airin terpaksa harus melakukannya dan ia merasa itu adalah cara yang terbaik untuk saat ini. Aku tidak peduli meski kamu punya kekasih, Airin. Selama kamu nyaman bersamaku dan kamu enjoy dengan hubungan ini, mengapa tidak? Kata Tommy saat Airin bercerita kepadanya mengenai Aldi. Kita jalani saja. Apapun yang terjadi nanti, itu yang terbaik untuk kita. Dan kalau kita berjodoh, tidak akan kemana. Airin hanya terdiam saat itu. Airin bimbang antara bertahan atau meninggalkan Aldi. Meninggalkan semua kenangan dan harapannya untuk dapat hidup bersama Aldi. Secepat itu perasaan Airin berubah. Dan apakah Airin merasa yakin pilihannya nanti adalah yang terbaik untuknya? Kamu masih berat kan meninggalkannya? Tanya Tommy berusaha mengelami isi hati gadis di hadapannya itu. Airin, aku tidak memintamu untuk meninggalkannya kalau kamu belum siap. Tapi kamu harus tahu, aku tidak bisa terus-menerus melakukan hubungan yang seperti ini. Kamu harus memilih antara aku atau dia, sambung Tommy. Airin menghela nafas panjang. Ya, aku tahu Tom. Beri aku waktu ya. Aku akan melakukannya di waktu yang tepat, ucap Airin resah. Tommy mengangguk dan kemudian menggenggam erat tangan Airin. Hei, senyumlah. Semua akan baik-baik saja, oke? Tommy mengerti ini akan menjadi keputusan yang sulit bagi Airin. Dan Airin merasa sangat resah. Namun Tommy tidak dapat memaksa Airin untuk segera mengambil keputusan. Meski Tommy sangat ingin Airin segera lepas dari Aldi, dengan begitu ia akan dapat memiliki Airin seutuhnya. Karena Tommy tidak ingin cinta Airin terbagi menjadi dua. Ia ingin cinta Airin hanya untuknya seorang. Akan tetapi tidak mudah bagi Airin, terlebih perasaannya kepada Aldi masih kuat. Meski percintaannya yang telah terbina selama 3 tahun itu telah diambang kehancuran. Bukan Tommy sumber dari semua malapetaka itu. Akan tetapi Airin sendiri mulai lelah. Dan Tommy datang di saat harapan dan asanya bersama Aldi semakin menghilang. Bersambung, selamat membaca. Terima kasih.